Aduh. Sat, kamu apa kayak gini gitu? Ini lo aku kejebak pinjol. Pinjol? Iya. Kok bisa? Kamu tuh harusnya lebih bijak lagi kalau kayak gitu. Ada apa sih, Ken? Nih lo lihat temenmu, malah pinjol. Santai dong, Ken. Jangan langsung ngejudge dia dulu. Kita kan nggak tahu kenapa dia bisa terjebak pinjol. Ya nih, kan aku awalnya pinjol buat bantuin orang tua aku bayar SPP kan. Tapi aku malah keterusan buat gaya-gayaan. Terus akhirnya aku jadi nggak bisa lunasin pinjolnya. Halo, Ma. Halo, gimana nak? Ini udah mau malam loh, Ma. Kok belum pulang? Bentar ya nak. Jualan malam belum laku. Bentar lagi mau pulang kok. Udah lah, Ma. Lanjut besok lagi aja. Nanti Mama capek loh. Gak apa-apa Cesar, kalau mama gak gini siapa yang mau lunasin SPP sekolah kamu? Udah ya nak, mama lanjut kembali dulu. Siapa tahu banyak pesanan. Tapi, Ma, Udah gak apa-apa, kamu belajar aja sana. Jangan tidur malam-malam ya. kasihan ya, Mama. Apa aku ikut bantuin sekalian aja ya? Nah kan, mulai sekarang kamu tuh harus tahu mana skala prioritas ya, Sat. Kayak apa yang bener-bener kamu butuhin dan mana yang kamu pengen gitu. Kalau ini kan jatuhnya malah dia yang Iya. pengenan dia kan. Iya. Harusnya tuh kebutuhan primer kayak sekolah itu nomor 1. iPhone mah bisa kapan-kapan. Iya betul. Ya ini kan, makanya aku sekarang nyesel banget karena bingung cara ngelunasinya gimana. Gimana kalau kita bikin usaha? Oke juga sih, tapi modalnya dari mana, Mel? Sedangkan Iya kita sih. butuh banyak modal ya. Kalau kayak gini kita harus susun skala prioritas sih. Nanti aja deh bahasnya, nunggu Brian Julia datang aja. Kan ntar lagi datang. Oh iya juga. Nah, ini dia. Ini mereka. Ya, Hai guys. Ini loh, kita mau bantuin si Cesar. Dia tuh kejebak pinjol. Hah? Pinjol? Kok bisa kamu kena pinjol? Gimana sih? Gak tau tuh, saya aja sendiri Iya. sama dia dasar. Terus kita mau bikin usaha apa buat bantu Cesar? Gimana, Ken? Apa ya?
Gimana kalau kemasan? Kayak Boleh sih. kemasan Imlek gitu. Kan bentar lagi Imlek kan? Iya sih. Oh bikin hampers gimana? Boleh tuh, boleh bagus. Kayak Hampersnya yang bentuknya gable box yang lagi viral sekarang kayak gitu. Oke, boleh sih. Tapi kalau hampers modalnya kita terbatas loh guys. Kita harus mentingin bahan-bahan pokoknya kayak Iya. kertas. Terus kalau desain gimana ya? Kita nggak. Udah, kalian tenang aja. Desain mah aku bisa. Wih, langsung keren, bisa keren. ya. Ya bisa. Aman. Besok bisa nggak guys? Bisa. Yuk, Bisa langsung sih, besok. bisa langsung Fix besok ya? nih. Iya. Oke, boleh. Oke. Oke, jadi nggak enak nih guys. Makasih ya udah mau bantuin aku. Udah, Iya, kita kayak kan sama teman. sekali ya. Ini rumahnya Cesar nggak sih? Yang mana? Yang ini? Iya. Ini coba yuk. Ini sih. Sesar. Cesar. Sesar. Guys, sini masuk. Di mana yuk? Dari rumah lah. Kasih. Loh kan? Pelat banget kamu kan? Sorry guys. Masuk. Nih guys, bantuannya. Oke, Sar. Oke. Sebelum mulai mau bikin tos dulu gak? Halah ngapain pakai tos ya alay banget? Ya biar kompak aja. Apa sih? Gimana kalau kita awali dengan doa dulu aja, baru kita tos. Boleh. Siapa yang mau mimpin? Aku aja deh. Tapi kan Cesar sama Julia Katolik, emang dia mau ikut doa kita? Yaudah gini aja, aku doa secara Protestan, nanti kamu ya Jul yang mimpin secara Katolik gimana? Oke, boleh. Yuk, mari teman-teman kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur. Terima kasih atas ide dan kesempatan untuk memulai usaha pembuatan Gable Box ini. Kami menyerahkan seluruh proses pengerjaan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau tahu tujuan kami adalah untuk membantu teman kami, Cesar, yang sedang terjebak pinjol. Berikanlah kami ketelitian, kreativitas, dan ketekunan agar setiap kotak yang kami buat memiliki kualitas yang baik dan mendatangkan berkat bagi kami semua. Hadirlah di tengah-tengah kami, dan kiranya usaha ini menjadi jalan keluar dan titik balik bagi teman kami untuk lepas dari pinjol ya Tuhan. Sertai setiap langkah kami, mulai dari persiapan hingga pemasaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan berserah kepadamu sepenuhnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon berkat-Mu saat kami hendak memulai usaha pembuatan Gable Box ini. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan-Mu, segala usaha kami akan sia-sia. Kami menyerahkan kerja tangan kami hari ini untuk membantu teman kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat terjerat pinjol. Ya Roh Kudus, terangilah akal budi kami agar kami dapat bekerja dengan efektif dan jujur. Semoga dari usaha ini dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami panjatkan melalui perantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk, tos yuk. Ayo. Gimana tosnya? Lebih gede aja lah. Oh iya. Satu aja. Boleh. Udah mulai.
So cool. I know bro, thank you bro. Kamu kesini, pede banget. Bukan kamu kali kan? That's right kan? We're so cool. Kok tiba-tiba jadi so Inggris gitu sih? Why? You couldn't speak English? Of course I can. Do you challenge me? Chill guys. I was thinking, what if we do an English challenge? So anyone who speaks Indonesian has to pay 1,000 or 2,000 for all of us. Sure, I'm not scared. Okay, let's go guys. Can we start now? Okay, Okay. By the way guys, it's sunny and hot right today? Yeah. Right, it's very hot today. Keren banget ya sosmed sekarang, tutorial lengkap kayak gini jadi mudah ditemukan. Guys, what do you think? Is social media actually good or bad for us? I think social media is good. I mean, look at us now. We can sell our Gable box on social media, especially on TikTok or Instagram, for free, and it's a great tool for our business. Exactly. It's all about the ideas. We found our oriental design on Pinterest. Plus, we can learn new skills, like how to make this cable box from YouTube or TikTok tutorials. I have to disagree. It is a total trap for our brain. I mean, look at Cesar. He felt so much pressure and now he got stuck with online loans. It makes us comparing ourselves to other fake life. He's right. I felt so less because of those influencers. I spent much money on things I didn't need. And it's just toxic for my bank account. Ken, Ray, that is not the app's fault. That's your fault. So you can say that social media is bad because there is something wrong with you, not the apps. Is it right? It's true. We learned a lot of new skills from YouTube this week. But this is also a huge waste of time. We scroll for hours and we forget to do our homework. So it's like it ruins our focus and priorities. Alright, chill guys. Good point from both sides. So we know social media is useful for many things. One of them for business, but it's very dangerous for our mental health if we don't use it so properly. Apa ini? Guys, kayaknya aku udah dulu deh. Ya ampun, Bay, kira tadi suara gemuruh. Gila, keren banget kemasannya. Ini mah belum Imlek juga udah ludes. Pede banget, Bay. Kalau nggak habis gimana? Gak mungkin, orang-orang pasti kepicu lah ini. Emangnya mereka lihat dari mana? Bah, iya sih, kita harus atur strategi nggak sih guys, biar orang-orang ini tertarik sama game box kita. Iya, gimana nih strateginya? Bikin poster aja nggak sih, Den? Ah iya, nanti upload di sosmed siapa tahu makin ramai. Boleh tuh. Kebetulan aku ada teman desainer. Gimana kalau aku minta tolong dia buat bikin desainnya? Gak usah Sar, kita bisa sendiri aja. Aku tuh bisa kok bikin posternya. Kamu yakin, Bay? Iya dong. Tenang Bay, nanti aku bantu deh. Sip, kalian bikin yang bagus ya. Karena kalau nanti nggak bagus, siapa yang mau beli kemasan kita? Udah, mana aja. Yuk kan. Ayo kita. Ayo. Apa lagi? Oh di sini kayaknya Edisi Imlek gitu. edisi. Ya, edisi Imlek. Edisi. Waduh. Imlek. Yes, betul. Tapi Pak, iya. warnanya gimana? Gak kelihatan gak sih? Merah gitu. Nabrak ya? Nabrak. Kelihatan. Tadi apa ya? Nah, itu juga. Oke. Tadi. Ini atau ini sama aja ya? Nggak tahu. Ini oke sih. Ya oke kan? Guys ya. Ya boleh. Mas itu. Oke, habis itu. Jadi kita Sebenarnya kurang dari tengah gini nih. Coba zoom out. Oh, zoom out. Ya coba zoom out biar aku. Oke deh. Ini Lagi ya? yang bergerigi itu diganti aja warnanya. Udah cocok gak sih? Cocok gak sih? Gak tahu, tapi kalau menurutku kurang. Coba ganti aja dulu. Kita tes. Ini tiga strip-strip gini kurang kan? Kurang jelas itu. Ini lampunya. Saya belum bayar listrik ya? Iya, mau pinjol lagi Sar. Sar. Ya. Kenapa sih ada lampu? Kok bisa Sar? Ya Tuhan. Kamu deh apa sih? Bisa aja. Oh, dasar aja. Lucu Maaf ya, guys. Wah. Ini lagi nggak bisa hidup, jadi pakai senter aja dulu ya. Iya, udah. Nah, ini kan lumayan kan. Bisa nggak, Bray? Bentar. Kok nggak mau nyala ya? Ini nyala gimana sih? Pencet ini bukan? Pencet ininya, iya. Oh, nyala. Puji Tuhan. Lanjut. Ini tuh kenapa ya, Man? Emang senternya kenapa, Sar? Mati. Ini loh, senternya nggak mau hidup. Oh, mungkin ada yang salah kali di dalamnya.
Baterainya habis kali. Iya. Ya coba dicek dulu. Enggak kok, orang baterainya baru diganti. Oh, berarti kalau baterainya nggak rusak, berarti yang salah tuh logam pengantarnya. Kalau logamnya kotor atau berkarat, dia tuh nggak bisa nempel sempurna sama kutu baterainya. Yang buat rangkaian listriknya tuh terputus. Kalau putus kan nggak bisa ngalirin arus sampai ke lampu kan, jadi nggak bisa nyala. Gitu. Berarti ini kotor nih kayaknya dalamnya nih. Minjem senter dong. Oh ini loh Sar, kotor banget. Banyak banget pasirnya. Emang iya? Pernah kamu bawa ke gunung ya? Oh iya, waktu itu. Kan, Lupa iki aku. loh. Ngapain aja di gunung isinya pasir semua. Ini tuh menghalangi itunya, arusnya sampai ke sana. Wah. Dia nggak bisa nyala. Harusnya bisa ya. Mahal. Nah, kan? Apa ya? Putih gitu? Putih. Iya. Wah, nggak masuk ya? Nggak masuk ya? Kurang istilahnya Kurang. atau putih beh. Ya putih aneh-aneh. Apa ya? Sorry. Oke. Ini kurang. Itu yang tadi gak sih enggak ya? Ini. Oke. Oh, cakep nggak sih? Cakep. Bingung juga. Itulah ya. Kita narikan mereka. Ya nanti mereka aja ya. Oke, ini gini. Udah nggak sih, Bray? Udah. Oke, kita tanya dulu. Oke. Guys, ini Kenan mau ngomong. Kenapa? Ada apa kan? Kenapa, Bro? Kan Guys, lihat deh posternya. mahal. Gimana menurut kalian? Sumpah, bagus banget guys. Desainnya tuh kayak desain temanku yang desainer itu. Wih. Gila, kelas banget sih kan, Bray. Serius, kalian yang bikin? Iyalah, kalian remehin kita. Berarti kita berhasil kan? Yo Wait. Yo, bro. Oke, kelas. Habis ini kalian share kemana posternya? Upload di IG mungkin. Emang iya bakal rame? Kalau poster dua gini bakal FVP nggak ya? Kayaknya enggak deh kan. Nah, kita buat konten iklan aja. Gimana? Masuk akal juga sih Sar. Kita harus bikin konten yang menarik supaya bisa masuk FYP. Terus di-upload di TikTok gitu. Nah, iya, nanti kita promosiin pakai bahasa Jawa aja gimana? Ya bener aja. Yang kita temanya Imlek loh. Semakin unik. Semakin menarik. Yaudah, kalian atur sebaik mungkin deh. Rasa anget lan legi kui ono ning Cable Box Pack the King Special Imlek. Sing siap nyebarake tresno marang sapa wae. Ayo tuku saiki sadurunge entek. Halo, ada yang bisa dibantu, Pak? Saya ingin memesan 100 hampers. Hah? 100 hampers, Pak? Iya. Kamu bisa tidak? Bisa, Pak. Baik, saya kirim alamat. Terima kasih ya, Pak. Loh, kok mati? Loh, langsung dilunasin nih. Waduh. Guys, ini ada 20 pesanan hampers buat besok. 20, Iya, guys, 20 guys. hampers. Kita dapat orderan 100 hampers dan ini udah dilunasin. Masa? Ya, Guys, beneran. di order Siska loh. Siska. Ya bener aja, masa udah langsung diterima sih? Ya kalau ini udah dilunasin tadi. Udah. Kita kalau kejadian kayak gini harus tenang ya. Ini kan kita usaha namanya. Jadi harus tenang, oke? Kita siapin energi, waktu kita. Ya kita atur jadwal bareng-bareng. Oke, siap. Yuk, kita bisa bareng-bareng. Yuk. Bisa semangat. Puji Tuhan banyak pesanannya. Banyak juga ya untungnya. Traktir teman-teman makan teh, sisanya ditabung untuk keperluan lainnya. Woi guys. Gimana? Karena kemarin kamu udah nolong aku, kan ini masih ada sisa keuntungan. Gimana kalau aku naktir kalian makan? Woi, sekarang udah nggak pusing lagi dia. Iya sih ya, aku mau. Oh gimana? Aku sih mana sih? Well, siap.
Aman aja guys. Kan kalian juga udah bantu aku ngunasin pinjol ntar kemarin. Aman aja. Kalian besok gabut gak sih? Gabut sih. Ya kayak mana gitu? Iya aja aku jalan-jalan dong. Aku gak pernah kemana-mana loh sama di Semarang. Gimana kalau ke DB Mall aja? Kita aja email. Ah jangan ke mall Aden. Aku sering banget ke mall. Mana ya? Gimana Seru kalau gitu Semarang. ini aja? Kita aja email ke Museum Mandala Bakti. Biar kalian tahu sejarahnya Semarang. Boleh sih. Oh, yang dekat sama Tugu Muda itu ya? Iya. Tugu Muda di mana? Udah, yuk bisa ya. Oke, guys. Coba lah. Aja. Ini loh Mel, Tugu Muda tuh ada di sini. Museum Mandala Bakti itu deket banget sama Lawang Sewu, Pasar Bulu, Sekolah Domsaf, sama Udinus ya. Terus Lawang Sewu, pasar apa tadi? Pasar Bulu sama Unif sama sekolahnya itu di mana? Ini loh Mel, kalau Lawang Sewu itu kalau dilihat dari maps, bentuk bangunannya itu kayak huruf U. Nah, terus kalau pasar bulu itu yang bentuknya persegi panjang, terus yang atapnya tuh warna putih Mel, terus kelihatan cerah. Kalau SMP Domsaf tuh yang bentuknya persegi panjang, Mel. Kalau Dinus tuh yang ada lapangan parkir sama gedungnya tinggi, Mel. Nah, bangunan semuanya tuh berasosiasi dengan lapangan parkir Mel. Semuanya tuh punya warna cerah, lagi ukuran yang lebih besar dari bangunan dari yang sekitarnya. Terus bangunannya tuh pada tinggi-tinggi Mel, makanya kalau dilihat dari atas kayak ada bayangannya kan. Ya udah fix besok ya. Udah ya guys. Selamat datang di Museum Mandala Bakti. Perkenalkan, nama saya Mr. Tonton dan saya akan menjadi pemandu kalian selama kalian menjelajah di museum ini. Yuk, menunggu apa lagi? Kalau kita melihat Semarang hari ini, mungkin sulit membayangkan bahwa kota ini pernah menjadi medan pertempuran sengit setelah Indonesia merdeka. Peristiwa ini dikenal sebagai pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada Oktober 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, tentara Jepang masih berada di Semarang dan belum sepenuhnya menyerahkan senjata mereka. Ketegangan dengan para pemuda Indonesia pun tidak terhindarkan, hingga akhirnya pecah pertempuran di berbagai titik kota. Perlawanan ini melibatkan pemuda, laskar, serta tentara keamanan rakyat atau TKR yang berusaha mempertahankan kemerdekaan. Salah satu lokasi penting adalah Hotel du Pavilion, yang saat itu menjadi pusat pertahanan pemuda dan sering diserang karena posisinya strategis dari pusat kota. Tak jauh dari sana berdiri Lawang Sewu, yaitu bangunan yang berperan penting sebagai titik penguasaan jalur utama dan menjadi lokasi pertempuran sengit. Kita juga bisa menelusuri penjara Bulu, tempat orang-orang Jepang dan Belanda yang ditangkap kemudian ditahan. Sementara itu, di kawasan Jatingaleh terdapat markas pasukan Jepang sehingga daerah ini menjadi sasaran utama perlawanan. Selain pusat kota, pertempuran juga meluas ke wilayah Pandanaran, Jombang, Bojong, Pinterlan, Ganggen, dan Kauman yang menjadi jalur pergerakan dan mendorong pasukan. Kini lokasi-lokasi tersebut tampak tenang. Namun jejak pertempuran ini mengingatkan kita pada semangat juang rakyat Semarang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Aku bersyukur banget punya teman-teman yang selalu mensupport aku. Mau dalam keadaan baik atau buruk, mereka selalu ada di sisiku. Semoga dengan pengalaman ini menjadi pembelajaran buat aku jadi lebih baik dan aku nggak ngecewain mereka lagi.